Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran fisika kelas 11. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mata pelajaran ini, ketika kalian menyimak video pembelajaran, silakan dicatat poin-poin penting pada buku catatan kalian yang tidak ada di LKS pembelajaran, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni tentang kesetimbangan. Setimbang itu artinya apa? Setimbang itu artinya dia tidak bergerak, tidak bergeser, sehingga ketika tidak bergerak atau tidak bergeser, maka gaya-gaya yang dialami di benda tersebut harus nol. Kenapa? Karena tidak boleh ada gaya yang mempengaruhi benda itu untuk bergerak dari tempatnya. Itu yang namanya setimbang. Nah, setimbang itu dia dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya kesetimbangan partikel. Kesetimbangan partikel itu terjadi pada benda-benda yang tidak tegar. Contohnya misalkan tali dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Nah, kesetimbangan partikel sendiri itu syaratnya tadi yang sudah Ustazah bilang, syaratnya adalah tidak boleh ada gaya. Artinya apa? Berarti total gayanya itu harus sama dengan 0. Total gaya itu maksudnya seperti apa? Total gaya itu berarti total gaya di sumbu X dan total gaya di sumbu Y-nya itu harus kedua-duanya bernilai 0. Gitu. Contohnya seperti apa? Misal, nah, di sini ada tali diikatkan dengan sebuah benda bermasa 10 kilo. Di sini ada tegang tali T1, di sini ada tegang tali T2. T1 ini membentuk sudut 53 derajat, T2 membentuk sudut 37 derajat. Kayak gini. Yang diminta adalah tentukan nilai T1 dan T2. Sudah gini ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita uraikan dulu gaya-gayanya ke bidang kartesiannya. Nah, kembali ke vektor, pembelajaran vektor di kelas 10. Jadi di sini kita gambar bidang kartesian di sumbu X dan Y. Nah, di sini kalau misalkan T2 berarti kan arahnya di sini. Kalau kita gambarkan, di sini ada T2. Di sini ada T1. Nah, setiap benda bermasa pasti punya gaya berat, arahnya pasti ke bawah. Di sini ada W. Gini ya. Nah, untuk sudutnya sendiri itu dia di mana? Kamu harus ingat untuk matematika. Ketika ada dua bidang sejajar, kemudian ada garis yang melewati, maka ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Kalau 53-nya di sini, maka sudut yang sama adalah dalam berseberangannya, berarti kan yang sebelah sininya. Maka kalau di sini 53, berarti 53-nya di sini itu sama dengan, kita tulis bisa di sini sebelah sini 53 derajat. Ini ya, dalam berseberangannya. 37 juga gitu, 37 di sebelah sini, maka dalam berseberangannya berarti kan yang sebelah sini atau yang di sebelah sininya 37 derajat. Gini ya. Kalau sudah, maka kembali lagi ke kelas 10 untuk masalah vektor. Ketika ada gaya dia miring, ya, ada gaya miring, maka harus kita uraikan di sumbu X dan di sumbu Y. Maka ketika di sini ada T2, maka di sini nanti ada T2X, ada T2Y arah ke atas, T2X yang arah ke kanan. Kalau T1, nah di sini T1, maka di sini punya, kalau diuraikan berarti ada T1X arah ke kiri. Nah, yang ke atas ada T1Y gini ya. Oke, sudah paham kan? Nah, baru kita masukkan ke syaratnya. Sigma fx sama dengan 0. Kita cari dulu. Sigma fx sama dengan 0. Gaya-gaya yang di sumbu X ada berapa gaya? Apakah T1 dan T2 ini berpengaruh? Tidak, kita tidak menggunakan yang miringnya, tapi kita menggunakan yang sudah diuraikan, yang lurus di sumbu X-nya. Di sumbu X ada T2X arah ke kanan, berarti positif. Ada T1X arah ke kiri, berarti negatif, sama dengan 0 gini ya. Maka tinggal kita uraikan.
min ketika dipindah berarti menjadi plus T2X sama dengan T1X. Nah, kapan menggunakan sin cos? Tinggal dilihat T2X ketika dengan sudut 37 berarti kan sampingnya dekat kan. Kalau dekat maka kita uraikan terhadap cos, maka di sini T2 cos 37 sama dengan T1 juga gitu. T1 dengan 53 dekat berarti T1 cos 53 gini ya. Nah, maka T2 cosnya 37 berapa? 0,8 sama dengan T1 cosnya 53 0,6. Maka kita buat salah satu persamaan dulu, misalkan T2 yang mau kita ubah, berarti T2 sama dengan berarti T1 kali 0,6 per 0,8 perkalian ya, dipindah. Kalau kita kalikan 10 berarti kan T2 sama dengan, ini kan habis 6 sama 8 berarti 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Nah, kita dapatkan persamaan satu gini ya. Oke, setelah kita dapatkan penguraian di sigma fx nya, maka sekarang kita tinggal mencari sigma fy nya ya. Oke, sigma fy sama dengan 0, maka sama, kamu cari ada berapa gaya yang ada di sumbu y nya ya. Ada T1Y arah ke atas, T2Y arah ke atas, dan W arah ke bawah. Oke. Nah, T1Y berarti Ustazah tulis gini ya, karena ke atas berarti positif. T1Y plus T2Y, W-nya arah ke bawah berarti negatif. Min W sama dengan 0. T1Y dilihat garisnya T1Y dengan sudut 53 itu kan bukan di sampingnya ya, masih jauh, berarti kita penguraiannya pakai sin T1 sin 53, kita jumlahkan dengan T2 dengan sudut 37 itu juga jauh ya, maka penguraiannya pakai sin T2 sin 53 min W nya itu, W itu kan M kali G sama dengan 0 gini ya. Nah, T1 uraikan sin 53 itu 0,8 ya. Kemudian plus T2 sinnya kok 53 37 ini ya. Sinnya sin 37 itu adalah 0,6. Min masanya tadi 10, gravitasinya 10 berarti 100 sama dengan 0 gini ya. Nah, tadi untuk persamaan 1 itu kan yang kita ubah adalah T2 nya, berarti tinggal kita masukkan di sini T1 kali 0,8 plus T2 nya kita ubah jadi 3/4 T1 0,6 gini ya. Jadi T2 nya itu kita ganti dengan persamaan 1 yang di sini, min 100 sama dengan 0. Maka di sini tinggal kamu masukkan aja 0,8 T1 plus 0,6 kali 3 berarti kan 1,8/4 T1 gini ya, sama dengan min dipindah jadi plus. Oke. Nah, kalau sudah dapat T1 sama, berarti kan sama kayak penjumlahannya X ya, penjumlahannya untuk bilangan aljabar. Maka karena di sini 1,8/4, yang satunya cuma 0,8, yang satunya 1,8/4 T1 kan gitu. Berarti kita samakan dulu penyebutnya 4, karena ini yang kita samakan 4 berarti 0,8 kali 4 3,2, yang sini tetap 1,8 gini ya. T1 sama dengan 100. Oke, 3,2 tambah 1,8 itu kan 5, berarti 5/4 T1 sama dengan 100 ini. Maka T1 nya kita dapatkan 100 dikali 4/5 gini ya. Maka didapat T1 sama dengan 400 bagi 5, ketemunya berapa ini? 80 Newton. Maka karena T1 nya sudah dapat, berarti kita masukkan ke persamaan 1. Maka T2 itu sama dengan 3/4 T1, berarti di sini 3/4 T1 nya 80 gini ya. Coret berapa ini?
20, maka T2 nya kita dapatkan nilainya 60 Newton. Itu ketika kita menggunakan persamaan untuk syarat sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Ya, ketika tadi kita sudah membahas untuk syarat sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0, maka kesetimbangan ketika ada 3 buah gaya itu bisa juga dengan cara cepatnya seperti ini. Jadi setimbang oleh 3 buah gaya. Misalkan ada gaya F1, kemudian ada gaya F2, kemudian ada gaya F3 misalkan. Nah, di sini membentuk sudut misalkan alfa, beta, gamma. Ini ya. Jadi sudutnya itu di belakangnya gaya. Maka bisa juga kita menggunakan persamaan dari sifat sin. Apa itu? Berarti di sini bisa kita pakai persamaan F1 per sin sudut belakangnya F1 itu alfa, berarti F1 per sin alfa sama dengan F2 per F2 belakangnya F2 itu sudut beta, berarti sin beta sama dengan F3 per belakangnya F3 itu sudut gamma, berarti sin gamma. Bisa tak usah mata? Kita coba dengan soal tadi ya. Soal tadi itu kan seperti ini. Kalau kita uraikan gayanya seperti ini ya. Nah, di sini kan tadi ada T2, di sini T1, di sini ada W, kan gitu. Nah, tadi itu kan ada sudut 53 dan 37. Kan gini, kalau kita jabarkan sumbu XY-nya ya. 53 itu yang mana? 53 itu kan berarti yang sini saja. Nah, hanya sini kan 53. Nah, yang 37-nya kan sini. Sedangkan sudut yang harus kita pakai itu adalah yang seluruhnya di belakang. Berarti kan kalau di sini 53, karena di sini lurus, berarti kan yang sini sudutnya 90 derajat. Maka sudut yang kita pakai yang mana? Berarti kalau untuk T1 ya berarti semuanya ini. Berapa ini berarti? 37. Kita tambahkan dengan 90, berapa jadinya? Jadinya 127 derajat. Yang T2 juga gitu. Di sini 53, di sini 90. Berarti dari sini ke sini berapa? 53. Oke. 53 tambah 90 berarti 143. Itu ya. Nah, berarti yang sini berapa? Kok sini 37 berarti kan ini 53. Kalau ini 53 berarti kan sini 37. Berarti 53 tambah 37 segini berarti nilainya 90. Gitu ya. Nah. Oke, lanjut. Baru kita masukkan ke persamaan. Misalkan kita buat persamaannya T1 per sin 127. Ini ya. Sama dengan W per sin 90 sama dengan, kalau T2 berarti pakai sin 143 gini ya. Nah, contoh misalkan kita ambil dua persamaan saja, misalkan T1 dengan W, berarti kan tinggal kita masukkan T1 per sin 127 sama dengan W per sin 90 gini. Nah, T1 per sin 127 itu sama dengan sin berapa? Nah, 180 kurang 127 berapa? 53 kan? Berarti sin 127 di kuadran 2 itu kan berarti koefisien dengan sin 53. Nah, sin 53 atau satu sini ya, koefisien dengan sin 53 gini ya. W per sin 90. Tinggal masukkan aja sin 90 sin 53 itu berapa? Sin 53 itu 0,8. W nya berapa tadi? Masanya 10, gravitasinya 10, berarti kan 100 ya. Sin 90 berapa, 1. Maka di sini T1 nya ketemu, pembagian dipindah jadi
perkalian 100 kali 0,8. Jadi ketemunya adalah 80 Newton. Kemudian kalau misalnya kita cari T2 nya, T2 mau saya bandingkan dengan W juga Ustazah, boleh? Boleh. T2 mau saya bandingkan dengan T1, boleh? Boleh ya. Maka misalkan pakai W aja, W per 9 sin 90 ini sama dengan T2 per sin 143 gini ya. Maka W nya kan berarti 100 per sin 90 itu 1 sama dengan T2 per sin 143, berarti 180 kurangi 143 itu koefisien dengan sin 3 tuh 7 gini ya. Berarti 100 per 1 sama dengan T2 per sin 37 0,6. Berarti T2 nya ketemunya berapa? 60. Maka dilihat hasil pengerjaan yang pertama menggunakan cara yang panjang tadi ya, T1 nya ketemu 80, ini juga T1 ketemu 80, T2 60, ini juga ketemu 60 gitu ya. Jadi sama seperti itu. Ketika kita tidak bisa menggunakan, kenapa sih nggak langsung yang cara cepatnya aja kan gitu. Iya, kalau misalkan sudutnya diketahui kan gitu. Kalau misalkan kamu bisa menggunakan cara cepat ini, bisa, silahkan. Tapi kalau tidak bisa dikerjakan, maka harus kita kembalikan ke bentuk semua seperti itu. Oke, setelah kita tadi dari kesetimbangan partikel, kita lanjutkan ke kesetimbangan benda tegar. Yang kedua adalah kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk kesetimbangan benda tegar ini ada tambahan lagi. Jadi kalau tadi yang partikel itu syaratnya hanya sigma F sama dengan 0, artinya sigma F di sumbu X itu 0, sigma F di sumbu Y itu 0. Di sini ada tambahan lagi, yaitu sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Jadi momen gayanya itu juga harus sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk contohnya? Kalau misalkan kita ke kesetimbangan benda tegar, biasanya lebih ke diutamakan ini momen gayanya yang harus 0. Contoh misalkan ada gini. Nah, di sini ada kayu misalkan, kemudian diikat dengan tali dengan tegangan T pada sudut misalkan 37. Tuh. Kemudian di sini dikasih beban, digantungi beban bermasa 1 kilo. Nah, yang sini dari beban ke sini itu panjangnya L. Biar kelihatan ini. Nah, ini panjangnya sejauh L. Misalkan panjangnya sejauh 2/3 L. Nah, misalkan gini. Yang diminta adalah tentukan nilai tegang tali. Tentukan nilai T jika kondisinya yang pertama adalah massa kayu diabaikan. Massa kayu diabaikan. Kemudian yang kedua, massa kayunya 5 kilo. Nah, dengan keadaan yang sama, cuma ketentuan yang pertama kayunya itu masanya diabaikan, yang kedua massa kayunya ada. Bagaimana pengerjaannya? Oke, kita kerjakan yang pertama dulu ya. Ketika massa kayunya diabaikan, berarti kan kita konteksnya tetap seperti ini ya. Nah, di sini berarti kalau Ustazah gambarkan lagi, akan ya. Nah, ini ada kayu. Nah, berarti kan di sini ada gaya dikasih beban kan? Kalau dikasih beban berarti kan di sini ada gaya berat. Ya kan, setiap benda bermassa pasti punya gaya berat. Di sini ada tegang tali. Nah, tegang tali itu kan gaya. Nah, gayanya dia membentuk sudut. Bagaimana kalau membentuk sudut? Nah, kemarin waktu mata pelajaran torsi, gaya yang kita pakai harus gaya yang tegak lurusnya. Ingat kan?
tegak lurusnya itu berarti kemana? Tegak lurusnya berarti tegak lurus arahnya yang ke atas. Nah, kita uraikan di sini. Maka di sini ada T disumbu Y. Paham ya? Masih ingat kan untuk torsi? Nah, kita hanya pakai gaya yang tegak lurus. Nah, sekarang tinggal kita uraikan saja. Sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. Torsi itu apa sih rumusnya? Torsi itu gaya dikalikan dengan lengannya. Nah, ada berapa gaya di sini? Berarti kan gaya yang tegak lurus hanya ada TY dan W, maka ada 2 torsi. Nah, untuk menentukan nilai plus dan minus tinggal kamu lihat arahnya, arah gerak. Sekali lagi, kalau ada di sini porosnya, kemudian ada gaya tegak arah ke atas, berarti kan gini toh bergeraknya ya. Berarti kan geraknya ke sana berlawanan dengan jarum jam. Maka TY bergerak berlawanan, nilai torsinya nanti negatif. Sekarang W juga sama. Porosnya di sini kemudian dia ditarik ke bawah. Nah, berarti kan bergeraknya dia searah. Maka karena searah berarti di sini positif gitu ya. Nah, tinggal kamu lihat torsi yang positif W, berarti torsinya W min torsinya dari tegang tali sama dengan 0. Maka di sini min dipindah jadi plus. Nah, torsinya W itu kan berarti gaya. Gayanya apa? Gayanya berupa gaya berat. Nah, jaraknya dari gaya sampai ke poros, kan porosnya yang sini. Berapa ini? Nah, ini tadi ke sini. Panjangnya sejauh 2/3 L kan gitu. Berarti di sini tulis 2/3 L. Sama dengan, nah, untuk tegangan tali berarti kan mulainya kan di ujung sini ya. Nah, TY kamu lihat sama. Jadi kita kembali lagi ke vektor. T disumbu Y dengan sudut 37 itu jauh. Maka karena jauh kita uraikan terhadap sin. Gini ya. Kemudian panjangnya berapa berarti? Kalau di sini 2/3 L berarti dari ujung ke ujung berapa? Berarti dari ujung ke ujung sejauh L kan gitu logikanya ya. Nah, maka di sini W-nya tinggal masukkan. Kalau masanya 1 kilo berarti gravitasinya 10, berarti W-nya adalah 10. 1 kali 10 ya. 2/3 L sama dengan T kali sin 37 0,6 L kan gitu. L-nya bisa dicoret. Berarti di sini 20/3 sama dengan 0,6 T. Maka ketika ditanyakan berapa T-nya, berarti T sama dengan 20 bagi 3 kali dipindah jadi pembagian. Berarti per 0,6 gini ya. Berarti T-nya di situ ketemu 20 bagi 1,8 ini ya. Nah, maka T-nya ketemu 11,1 Newton. Itu. Jadi kalau kesetimbangan nilai tegangan tali ketika massa kayunya dia diabaikan seperti ini ya. Jadi konsepnya ini hanya ada 2 torsi. Nah, ketika di sini minta ada massa kayunya berarti bagaimana Ustazah? Ya sama. Kita gambarkan lagi. Oke, kita menggambarkan ya keadaannya. Oke. Yang pertama di sini ada gaya tegang tali. Itu ya, pada sudut 37. Oke ya. Kemudian di sini ada gaya berat W. Nah, sekarang ketika ada massa kayu, berarti kan setiap benda bermassa berarti punya gaya berat. Berarti kayunya sendiri itu juga punya berat. Berarti W-nya yang pertama ini adalah W-nya beban. Yang 1 kilo ini ya. W-nya beban yang 1 kilo. Nah, W-nya kayu itu sendiri di mana? W untuk benda itu selalu berada di tengahnya. Nah, setelah materi kesetimbangan nanti kita belajar titik berat. Nah, ada di tengah-tengahnya sini. Ini adalah W-nya kayu.
Jadi W-nya benda bermassa itu selalu berada di titik tengahnya atau titik berat. Titik berat itu di mana ya? Di tengah-tengahnya. Gitu ya. Sama, T-nya miring berarti ya harus kita uraikan tegak lurusnya yang kita pakai, berarti yang arah ke atas. Nah, yang dipakai adalah T di sumbu Y. Sekarang bedakan, kalau yang tadi hanya ada dua gaya, T di sumbu Y dan W untuk beban. Ya, kalau yang ini berarti ada T di sumbu Y, ada W beban, ada W kayu. Sehingga karena ada tiga gaya, maka di sini ada tiga torsi. Sama untuk menentukan arahnya. Ini poros, kalau kita kasih gaya ke atas berarti arahnya berlawanan, berarti ini negatif. W-nya beban. Kalau kita kasih di sini berarti arahnya searah, berarti positif. W kayu juga gitu ya, berarti positif. Maka untuk sigma torsinya yang sama dengan 0, ini yang keadaan kedua ya. Nah, sigma torsi sama dengan 0, berarti ada tiga torsi. Yang positif ada torsi kayu, berarti torsi kayu. Torsinya beban juga positif. Torsinya T nilainya negatif. Nah, gini. Torsinya kayu tinggal kamu masukkan. Torsi itu kan gayanya berarti berupa beban kayu. Nah, panjangnya berarti berapa? Yuk tinggal kamu lihat. Karena dia berada di tengah-tengah, berarti berapa ini dari sini ke sini? Berarti setengah L kan gitu. Kan hitungannya dari gaya sampai ke poros. Ya, kalau bebannya kayu itu ada di tengah-tengah, berarti kan panjangnya sejauh setengah L. Gitu ya. Plus bebannya benda tadi, benda panjangnya sejauh 2/3 L. Oke, min di sini T-nya, T di sumbunya berarti pakai T sin T ya. Panjangnya berarti karena dia di ujung, dari ujung ke ujung berarti sejauh L sama dengan 0 gini ya. Maka tinggal kamu masukkan, karena kayu masanya 5 berarti beratnya itu adalah M kali G berarti 50 kali setengah L. Plus W-nya beban tadi masanya 1 kilo, berarti beratnya adalah 10 kali 2/3 L. Min dipindah jadi plus ya, sama dengan T sin 37 itu 0,6 L gini ya. Berarti 50 bagi 2 25 L plus 20/3 L kan gitu, sama dengan 0, T kali 0,6 L gini ya. Karena L nya sama berarti bisa kita jumlahkan 25 plus 20/3 L sama dengan T dikali 0,6 L. Nah, berperan ya, kita samakan penyebutnya. Samakan jadi 3, berarti di sini 25 kali 3 75 plus yang sini tetap 20 gini ya. Berarti di sini T dikali 0,6 L berapa nih? 95/3 L sama dengan T kali 0,6 L. L-nya bisa dicoret. Maka T-nya tinggal 95/3 kita bagi dengan 0,6 gini ya. Bagi 0,6. Maka 95 ketika kita bagi dengan berapa? 1,8 ya. 1,8 nilai T-nya kita dapatkan sebanyak 52,78 Newton. Gitu ya. Jadi paham bedanya? Ketika massa kayu diabaikan berarti ya massa kayunya nggak ada beban kayu, maka torsinya diabaikan untuk kayu. Tapi ketika massa kayunya ada nilainya, maka tidak bisa kita abaikan. Karena massa kayunya ada berarti harus ada berat kayunya, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan tentang kesetimbangan benda
tanda tegak dan kesetimbangan partikel untuk hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kesetimbangan di diskusi grup. Ya, jadi setelah melihat video pembelajaran ini, silahkan aktif di grup kelas. Kita diskusi bersama untuk membahas contoh soalnya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.